Pemirsa, pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Idayati menuai sorotan meski pernikahan dinilai merupakan hak privasi seseorang, namun ada sebagian pihak yang khawatir pernikahan keduanya akan menimbulkan konflik kepentingan jika Ketua MK jadi adik ipar Presiden Jokowi. Sudah hadir di studio Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Ya, makasih. Dan di Zoom juga sudah bergabung malam hari ini Razikin Zuraid, Ketua Pusat Kedaulatan Rakyat, dan Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Study. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di MNC News Prime. Saya ke Bang Margarito terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat dari sisi ketatanegaraan? Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi ini jadi satu keluarga besar. Ketua MK jadi adik ipar. Ya, beberapa waktu Pak Anwar Usman mengatakan bahwa insya Allah ini kan urusan cinta, untuk urusan takdir gitu ya. Betul. Nah, kita boleh bilang takdir membawa Pak Anwar Usman menjadi adik ipar, berlabuh di Solo, di lautan Presiden Jokowi, dan karena mendapatkan adiknya gitu ya, Bunda. Itu ngerti, so oke, gitu ya. Tapi terus terang ini bukan soal perkara takdir ilahi saja. Ada konsekuensi ketatanegaraan yang Anda bilang itu tadi. Konsekuensi ketatanegaraan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Khususnya pasal 49. Di pasal itu, dengan segala hormat saya kepada Anda, ya, tadi Anda bola-balik mengatakan, atau di Viti tadi bola-balik mengatakan ada potensi konflik kepentingan ya. Tidak. Konkret potensi. Konkret bukan konflik kepentingan. Potensi lagi, tapi no. Konkret konflik kepentingan itu. Mengapa? Ayat 3 mengatakan hubungan darah atau hubungan semenda sampai derajat ketiga. Di Viti tadi jelas Anda bilang relasi kesemendaan. Hubungan perkawinan kan. Jokowi tadi menjadi wali kan. Wali dari siapa? Adiknya yang bernama Idawati itu menikahkannya dengan Anwar Usman yang Ketua Mahkamah Konstitusi. Konkret kan itu? Nah, jadi tidak ada alasan apapun bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Karena Undang-Undang Pasal 17, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 17 ayat 3 bilang konflik kepentingan. Apakah undang-undang itu mengikat kepada hakim konstitusi? Karena dia hakim kan. Kalau Anda dan saya tidak mengikat, tidak ada urusan dengan undang-undang dengan pasal 17 itu. Nggak ada urusan. Asal disebut hakim. Hakim konstitusi, hakim Mahkamah Agung, hakim di bawah-bawahnya itu, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan segala macam terikat, tunduk, taat, dan terikat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu. Jadi tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan yang tidak ada konflik kepentingan. Sebab kalau begitu suruh mereka baca undang-undang nih. Baik, nanti kita akan konfirmasi ke MK. Tapi di malam hari ini juga saya ingin minta pandangan dari Mas Razikin. Ini seperti apa? Kalau Anda melihat, ya, pantaskah publik khawatir dengan pernikahan keduanya ini? Ya, yang pertama kita berikan ucapan selamat dulu kepada Ketua MK sama Ibu Ida. Semoga keduanya sehat selalu dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Siapa ini? Soal kekhawatiran saya kira memang sebuah kewajaran, termasuk dari Bang Margarito. Loh, ini bukan kekhawatiran, ini undang-undang bilang begitu. Kamu baca undang-undang nggak sih? Sebentar. Nggak, ini bukan soal Bang, kita coba memberikan gitu. kesempatan dulu pada Mas Razikin. Silakan Mas Razikin dilanjutkan. Itu ya. Apakah yang dimaksud dalam undang-undang itu, apakah relasi yang dimaksud itu seperti yang dihadapi oleh Ketua MK sekarang? Itu juga belum tentu. Loh, kamu ini baca undang-undang nggak sih? Soal relasi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah kamu gimana sih? Saya kira bukan relasi dalam konteks hubungan kekeluargaan, tapi ini konteks kelembagaan. Yang dikhawatirkan oleh Bang Margarito. Saya kira kalau kita rujuk di undang-undang di peradilan umum, bisa saja iya. Seorang hakim tidak boleh mengadili satu perkara yang punya hubungan darah, yang punya relasi dengan hubungan baik dengan salah satu pengacara di situ yang bersidang, itu iya. Tapi di konteks Mahkamah Konstitusi saya kira hubungan apa yang dipersoalkan di sana adalah undang-undang, relasi antara institusi, bukan bukan relasi keluargaan seperti yang dikhawatirkan Bang
Margarito. Waduh, jangan Baik. kamu ngomong-ngomong lagi begitu deh. Baik. Kamu baca tuh undang-undang yang benar deh. Ya, dan juga Baca sudah di undang-undang bergabung itu deh. melalui sambungan telepon. Abang juga jangan terlalu jauh sampai ke sana. Pertama, yang kedua, soal integritas. Saya kira Ya, silakan dilanjutkan dulu. kalau kita lihat rekam jejaknya, belum ada catatan yang melanggar etik selama menjadi hakim beliau. Ya. Jadi kekhawatiran akan integritas, akan independensi dan imparsialitas beliau, saya kira terlalu jauh masuk ke situ. Baik. Kini sudah bergabung melalui sambungan telepon Pak Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Saya ingin minta tanggapan Pak Fajar. Tadi disampaikan oleh Bang Margarito, ini ada pasal yang dilanggar dan konkret ada konflik kepentingan pada saat Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi adik ipar Presiden Joko Widodo. Pak Fajar, silakan. Iya, terima kasih. Tadi di statement awalnya Bang Margarito, saya kira memang Kedengaran. Pak Fajar, ya suara saya jelas terdengar, Pak? jelas. Oh, baik, silakan dilanjutkan. Iya, takdir yang kata Bang Margarito tadi membawa Pak Anwar Usman menjadi adik ipar Pak Jokowi, kan begitu. Ya. Nah, di sini kemudian hakim itu kan juga manusia, kan kira-kira begitu. Ada juga kebutuhan-kebutuhan sebagai manusia, ada juga ya selayaknya manusia, kan begitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah pengalaman baru dalam bernegara, kan begitu. Nah, ini lu takut ya Pak Bos ya? Ada persoalan kita acap kali memperhadapkan antara cinta dengan integritas, gitu kan. Kalau kemudian sudah cinta, gitu kan, kemudian tidak berintegritas, gitu kan. Saya kira ini pengalaman baru kita yang saya kira ini menantang kita semua, gitu ya. Bagi Mahkamah Konstitusi, bagi publik juga, begitu kan. Nah, hari ini secara resmi, ya kan, menjadi adik ipar. Betul. Presiden kebetulan, kan begitu kan. Saya setuju kalau kritik itu dimulai hari ini, gitu kan. Bahwa potensi konflik kepentingan itu ada mulai hari ini, saya sepakat, dan begitu. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di sana, gitu kan. Karena kemudian ini yang sekali lagi ini menjadi tantangan kita semua bagi Mahkamah Konstitusi. Tentu ini adalah tantangan bagaimana menjaga supaya dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai Ketua MK, sebagai Hakim Konstitusi, Pak Anwar itu tidak mendekati garis-garis larangan, terutama soal kode etik perilaku Hakim Konstitusi. Ya. Begitu juga bagi publik, saya kira publik juga harus semakin punya effort, punya ikhtiar di dalam, ya katakanlah memantau, memonitor bagaimana kinerja Pak Anwar Usman baik sebagai Ketua MK maupun sebagai Hakim Konstitusi, kan begitu. Jadi kita sama-sama saja melihat persoalan ini. Ini pengalaman baru dalam kita bernegara dalam konteks yang seperti ini, gitu. Artinya kita lihat ke depan begitu ya, bagaimana sebetulnya, apakah kekhawatiran publik itu nyata atau memang bisa dijawab oleh kinerja begitu ya? Iya, saya kira seperti itu. Baik, tapi kalau dari pribadi Pak Anwar Usman sendiri melihat begitu kencangnya sorotan itu, apa yang disampaikan dalam konteks di institusi sendiri? Karena kan sorotannya menjadi ke lembaga begitu, Pak Fajar. Iya, saya kira memang dalam berbagai kesempatan juga Pak Ketua MK, Pak Anwar Usman itu menyampaikan bahwa apakah kemudian ketika saya menikah, gitu kan, dengan kebetulan jodohnya itu adalah adik dari Presiden Republik Indonesia saat ini, lantas kemudian kehilangan integritasnya, kan begitu kan, yang sering disampaikan Pak Ketua. Tidak, gitu kan. Nah, mari kita juga ikut membuktikan, gitu ya. Kita jangan menghalang-halangi kemudian orang mau menikah, orang sudah menikah kemudian terus disuarakan secara negatif begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita, sekali lagi ini tantangan kita, saya kira.
Baik. tantangan Bung Margarito juga gitu Enggak, kan. saya nggak setuju dengan Anda. Di MK, gitu. Enggak, saya tidak setuju dengan Baik. Anda. Saya suruh baca sekarang saya suruh Anda baca Undang-Undang Nomor 248 tahun 2009. Anda baca dari ketentuan umum baru baca pasal 17. Anwar Usman itu hakim konstitusi, hakim atau bukan? Jangan Anda bolak-balik. Ini pantas Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak berbobot karena kayak begini ini. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada Kalau Anda satu takut sama Anwar tamu Usman, kita. jangan ngomong. Ada Pak Nyarwi ini. Bang Margarito, Udahlah, kita Jar. Kalau lu dengarkan takut sama juga pendapat Anwar dari Usman, kamu jangan ngomong Bang deh. Nanti Nyarwi ngaco nih. Ahmad. Bang Nyarwi, kalau dari sisi sudut pandang Anda, seperti apa ini menjawab kekhawatiran yang tadi sudah juga disampaikan oleh Margarito begitu, dan juga tadi hal-hal yang sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Dari sudut pandang Anda, Bang Nyarwi. Ya, pertama saya tidak mau berdebat aspek hukum karena itu keahliannya beliau-beliau ya. Ada Bung Margarito dan juga Bung Fajar dan yang lain. Kalau dari Tapi sisi saya politik Anda melihat mulai seperti apa? Ya, tentu pernikahan ini menjadi sangat menarik ya, karena bukan saja ini para tokoh pimpinan lembaga negara ya, artinya kalau Mahkamah Konstitusi Pak Anwar itu ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Pak Jokowi sebagai presiden, dan di situ menjadi adik ipar kan gitu. Yeah. Tapi kalau saya melihatnya begini ya, harus kita pilah juga secara umum ya. Apa yang menjadi kita kalau sebagai warga negara itu juga semua punya hak ya, hak termasuk hak politik, hak apa saja ya. Dan hak semua warga negara itu saya kira diatur juga, dilindungi dalam konstitusi kita, termasuk misalnya hak untuk menikah ya, itu kalau nggak salah ada di pasal 28 berkeluarga ya, 28 konstitusi B ayat 2 atau berapa ya, 2 kalau nggak salah. Nah di situ juga ditentukan gitu hak-hak itu dilindungi, tetapi kadangkala termasuk hak juga dalam turut serta dalam pemerintah itu juga ada, itu pasal 28D kalau nggak salah ya 3 ya, nah, itu juga ada. Nah tetapi kan ini bukan hanya individu, seringkali yang menjadi perdebatan kan itu ya. Iya, ini adalah pejabat publik. Betul, pejabat publik. Nah ini yang kemudian keberadaan jabatan-jabatan publik itu di sana kan melekat bukan hanya aturan pada orang yang menjabat saja, tapi institusi yang ada di dalamnya. Iya. Nah di dalam undang-undang kita itu jelas sebenarnya peran wewenang Mahkamah Konstitusi ya, ada ditentukan di pasal Undang-Undang Dasar ya, pasal 7B, kemudian juga 24 itu juga diatur juga 24C kalau nggak salah. Nah di situ juga sebenarnya sudah jelas pada sisi mana otoritas yang akan dimiliki, kewenangan-kewenangan dan yang harus dijalankan. Nah pertanyaannya apakah ini menjadi real konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan kan gitu. Tadi Bung Margarito awalnya dengan itu. Kalau Anda? Ya kan gitu. Kalau saya lihat, kalau saya mungkin ini saya agak berbeda dengan Bung Margarito ya. Saya melihatnya ini potensi, bukan real. Kenapa potensi? Karena secara normatif kita memang melihat itu ada potensi dari regulasi yang ada ya, tentang kewenangan dan lain-lain, tentang potensi relasi keluarga juga ada. Tetapi kita belum pernah melihat bagaimana eviden itu terjadi. Secara politik ya, itu terjadi. Nah justru harus kita lihat secara terbalik. Kalau itu misalnya potensi, berarti kan justru tanggung jawab MK secara institusi juga, Pak Anwar juga, dan juga semua yang terkait di sana justru punya tanggung jawab yang besar untuk membuktikan bahwa tidak ada konflik kepentingan itu. Karena MK setahu saya juga sudah mengatur ada berapa peraturan kode etik ya, yang itu dilekatkan, yang semua harus mematuhi. Ada sidang mahkamah juga yang bisa mengatur para hakim ya, kerja para hakim di sana. Nah kalau misalnya tadi ini saya juga tadi sempatkan ya Bung Margarito ya, itu membaca pasal 17 itu yang disebutkan di pasal 3 itu bahasanya dari persidangan ya. Sepertinya konteksnya begini, kalau misalnya saya membaca begini, kalau misalnya suatu saat terjadi persidangan yang dimana real ada konflik kepentingan, nah itu yang saya kira harus kita lihat integritasnya kayak apa, apakah dia mengundurkan diri gitu atau justru di sana kepentingan-kepentingan yang masuk kan gitu. Baik. Jadi digantungkan pada kasus apa yang sedang ditangani begitu. Udah Nyarwi, ini konkret konflik kepentingan karena tidak ada satu undang-undang pun yang tidak diinisiasi oleh presiden dan tidak ditandatangani oleh presiden. Nah, di judicial review di Mahkamah Konstitusi undang-undang yang diinisiasi dan diteken oleh presiden. Itu yang konflik kepentingan. Bukan soal lembaganya. Lembaga tidak bersidang. Yang bersidang itu namanya Anwar Usman, Arif, Saldi, dan lain-lain. Dan orang-orang itu bersidang. Ketentuan ayat 3 itu mengikat orang-orang itu. Baik. Tapi karena itu setiap kali. Kalau itu kan
belum nanti kalau nanti sidangnya, ya itu gitu dia. kan. Jadi di sidangnya. Iya. Di sidangnya bukan konstitusi dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi nggak ada urusan. Tidak ada, tapi begitu dia sidang, dia menyandang status dia sebagai hakim konkret di situ konflik kepentingan terjadi. Baik. Real. Jadi kalau hari Karena yang Senin dia dili sidang, adalah- disitulah ada ya, konflik kepentingan. Karena yang dia dili adalah undang-undang. Oke. Undang-undang yang diteken oleh presiden, yang dibikin Baik. oleh presiden. Baik. Yang tadi jadi adik ipar yang nikahin Tuan Anwar Usman itu, Iya. yang sekarang jadi ipar-iparan itu. Baik. Yang dalam bahasa Undang-Undang 48 nomor 9, 48 tahun 2009 dibilang hubungan kesemendaan tadi Anda bilang kan? Iya. Wah, Kita kembali ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar ya menjawab Iya. harapan publik tentu ini juga erat kaitannya dengan itu suruh berhenti. kepercayaan nih. Bagaimana Lu susah, MK Jar. menjawab kepercayaan publik dalam hal ini? Lu susah, jelas itu pasal 17 ayat 3 itu. Oke, kita susah kasih lu. kesempatan Bang Margarito kepada Pak Fajar. Udah dia Silakan, takut sama Pak Fajar. Anwar Cara Bang Margarito. Dia takut dan warusan, jadi dia mesti ngeles-ngeles dikit. Silakan Pak Fajar. Ya, jadi memang saya harus ketawa dulu nih mendengar. Nah itu, dia ketawa kan itu. Dia takut, Udah. bos ini. Nah, jadi begini. Jadi itu tadi saya sepakat. Dan sekali lagi saya sepakat, gitu kan? Saya sepakat bahwa ada potensi konflik kepentingan. Tapi kalau tadi di apa ya istilah Jawanya itu digebyak-uyah. Nanti Pak Anwar Usman ini nggak bisa ikut persidangan di semua perkara pengujian undang-undang gitu kan? Ya memang. Nanti kinerjanya sebagai hakim konstitusi lalu di mana gitu kan? Gitu kan? Undur. Ini persoalan lagi. Nah itu gitu dia. kan? Nanti gua Nah, bicara sama ketua jadi- Mahkamah Agung suruh tarik dia ke sana. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah ya saya katakan tadi itu. Mari nanti Pak Anwar Usman saya yakin juga punya ada banyak benteng yang membentengi Pak Anwar Usman. Kagak Mulai ada. dari sumpah, mulai dari kode etik, mulai Ya. dari macam-macam lah. Termasuk teman-teman publik lah yang Ya. ikut memantau Mahkamah Konstitusi day to day gitu kan. Nah, justru dari sinilah saya sering juga berdiskusi dengan Pak Ketua gitu kan dalam dalam beberapa hal saya melihat bahwa memang soal integritas ini menjadi harga mati dan itu yang akan dibuktikan gitu Baik. kan. Dan mudah-mudahan nanti Pak Anwar Usman setelah hari ini itu bisa lebih membuktikan lagi kepada publik bagaimana kinerjanya, bagaimana dugaan-dugaan yang selama ini muncul, kekhawatiran ini muncul itu diekspresikan di dalam kinerjanya melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kan begitu. Nah, Baik, apakah dalam waktu dekat akan ada lah semacam tadi pernyataan begitu kan untuk menjawab kekhawatiran ini begitu? Nah, dari Pak Anwar Usman sendiri. Ya, Nah, tadi belum ada pembicaraan soal itu. Pak Anwar masih konsentrasi untuk melalui hari ini Ya, dengan ya, lancar. menikmati Gitu. hari Jadi bahagia. belum ada Bukan rencana yang lebih pasti gitu ya untuk menyampaikan satu statement tertentu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa jadi memotivasi Pak Anwar Usman untuk menyampaikan statement gitu. baik. Pak Fajar, kita Ya. harus break terlebih dulu ya. Kita akan jeda dan kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami akan segera kembali.